Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Andika, NIM 1905106011, Universitas Mula Warman, Prodi Pendidikan Jasmani, kelas A angkatan 2019. Di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah dan perkembangan pencaksilat serta sarana dan prasarannya. Yang pertama saya sampaikan di sini yaitu tentang sejarah perkembangan pencaksilat di Indonesia. Pencaksilat berasal dari dua kata, yaitu pencak dan silat. Pengertian pencak ialah gerakan bela diri dan terkait dengan pertarungan, sedangkan silat berarti gerak bela diri sempurna yang bersumber dari kerohanian. Dalam perkembangan silat, ini lebih mengutamakan unsur seni dalam penampilan, keindahan gerakan, sementara itu silat ialah inti dari ajaran bela diri dalam pertarungan. Pengurus besar IPSI menyebutkan pengertian pencaksilat sebagai pencaksilat ialah hasil budidaya manusia di Indonesia yang untuk membela lalu mempertahankan eksistensi kemandiriannya serta integritas manunggal untuk lingkungan hidup sekitarnya guna mencapai kelestarian hidup dalam meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, untuk berdasarkan KKBI menyebutkan bahwa pengertian pencaksilat yaitu sebagai permainan keahlian dalam mempertahankan diri dengan keahlian menangkis, menyerang, serta membela diri menggunakan ataupun tanpa senjata. Sejarah perkembangan pencaksilat. Sejarah perkembangan pencaksilat itu sudah dimulai sejak perkembangan zaman kerajaan, kemudian zaman penjajahan Belanda, sampai zaman pendudukan Jepang, dan yang terakhir ketika zaman kemerdekaan. Selain sebagai upaya untuk mempertahankan diri, seni bela diri juga menjadi salah satu seni budaya yang harus dilestarikan hingga sekarang. Lalu untuk perkembangan pencaksilat pada zaman kerajaan. Yang pertama, pada masa kerajaan berlangsung, bela diri merupakan suatu keterampilan yang telah dikenal oleh masyarakat luas sebagai pertahanan keamanan dan juga untuk memperluas wilayah kerajaan untuk melawan kerajaan lain. Beberapa kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, Kediri, Mataram, Singasari, Sriwijaya, dan juga kerajaan Majapahit juga menyiapkan pasukan yang telah dibekali dengan ilmu bela diri yang mempertahankan wilayah. Pada saat itu, istilah pencaksilat belum dikenal oleh masyarakat kerajaan. 2. Untuk perkembangan pencaksilat pada zaman penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, pertumbuhan dari pencaksilat sangat ditentang oleh pihak Belanda sebab dipandang berbahaya untuk keberlangsungan jajahannya, sehingga pencaksilat dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan hanya dilakukan pada masyarakat kelompok kecil. Dan pada masa penjajahan Belanda ini, silat hanya mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keseniannya yang masih digunakan pada beberapa daerah saja, dan itu pun berbentuk pertunjukan maupun upacara. Untuk yang ketiga, perkembangan pencaksilat pada pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, zaman yang pertumbuhan pencaksilat pada masa pendudukan Jepang, pencaksilat sangatlah didukung serta dikembangkan guna kepentingan Jepang sendiri, yaitu mengorbankan semangat pertahanan untuk menghadapi serangan sekutu. Sebab anjuran dari Shimizu, maka banyak diadakan pemusatan tenaga dari aliran pencaksilat. Pada masa ini, seluruh wilayah Jawa didirikan perkumpulan pencaksilat yang telah diatur pemerintah secara serentak. Meskipun Jepang telah memberi kesepakatan untuk menghidupkan unsur-unsur warisan dari kebesaran bangsa tersebut, tetap tujuan utamanya adalah guna menggunakan semangat yang menurutnya akan berkobar lagi, yang tentunya untuk kepentingan Jepang, bukan kepentingan nasional. Meskipun demikian, masih ada keuntungan, yaitu masyarakat kembali sadar demi mengembalikan ilmu tersebut di tempat semestinya. Bahkan masyarakat juga mulai menata kembali ilmu silat ini dengan selanjutnya mengaplikasikan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari.
Lalu yang keempat, perkembangan pencaksilat pada zaman kemerdekaan. Perkembangan pencaksilat juga berlanjut hingga masa kemerdekaan. Dalam periode ini adalah perintisnya didirikan oleh organisasi pencaksilat yang memiliki tujuan guna menampung perguruan-perguruan seni bela diri yang ada. Pada tanggal 18 Maret 1948 Surakarta, terdapat beberapa pendekar yang berkumpul dengan kemudian membentuk sebuah organisasi bernama Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau yang disingkat dengan IPSI. Dalam organisasi tersebut, ketua Mr. Wonosegoro dan kemudian mengubah nama organisasi menjadi Ikatan Pencaksilat Indonesia dan disingkat sebagai IPSI, yang memiliki tujuan untuk membakar lagi semangat juang rakyat Indonesia pada masa pembangunan. Lalu di sini organisasi silat yang diantaranya sebagai berikut. Dari Indonesia disingkat IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Dari Malaysia disingkat dengan PESAKA, yaitu Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia. Dari Singapura disingkat dengan PERSIS, Persekutuan Silat Singapura. Dari Brunei Darussalam disingkat dengan PERSIB, Persekutuan Silat Brunei Darussalam. Dan yang paling membanggakan, negara seperti Amerika Serikat serta Eropa juga turut mengembangkan pencaksilat ini dengan mendirikan perguruan silat. Dan hingga sekarang silat telah ditetapkan sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pertandingan internasional, terutama di SEA Games. Tentang sarana dan prasarana pencaksilat. Yang pertama ada lapangan atau gelanggang. Gelanggang dapat di lantai atau di panggung dan dilapisi matras dengan tebal maksimal 5 cm, permukaan rata dan tidak memantul serta ditutup dengan alas yang tidak licin berukuran 9x9 meter. Lalu kedua, gelanggang terdiri dari bidang gelanggang berbentuk segi 4 bujur sangkar dengan ukuran 7x7 meter, bidang laga berbentuk ukuran dalam lingkaran dalam bidang olahraga. 3. Batas gelanggang dan bidang laga dibuat dengan garis sebesar ke arah luar 5 cm berwarna kontras dengan permukaan gelanggang. 4. Pada tengah-tengah bidang laga dibentuk lingkaran garis tengah 2 meter selebar 5 cm sebagai batas pemisah saat akan dimulai pertandingan. Lingkaran tersebut mempunyai tanda garis lurus pada garis tengah lingkaran sebesar 5 cm yang sejajar dengan sisi bujur sangkar dan berwarna kontras dengan permukaan gelanggang. Sudut pencaksilat adalah ruang pada sudut bujur sangkar yang berhadapan yang dibatasi oleh lingkaran bidang laga. Sudut yang dihadapi lainnya adalah sudut netral. Perlengkapan gelanggang: 1. Ember, gelas, kain pel, dan keset dari ijuk. 2. Jam pertandingan atau game watch. 3. Gelanggang atau alat yang berfungsi sama. 4. Lampu pemenang berwarna merah dan biru, lampu babak atau tanda lain untuk menekankan ronde atau babak. 6. Perlengkapan pembantu pesilat. 7. Formulir pertandingan. 8. Perlengkapan pertandingan: pakaian pertandingan berwarna hitam, pelindung badan body protector, pelindung kemaluan genital protector. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf. Dan sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.